Berarti artinya biologi itu sebenarnya harusnya hadir bukan hanya sebagai pelajaran yang dihafal saja, tapi menjadi sebuah kesadaran supaya kita bisa hidup menjadi lebih baik gitu ya, Pak ya. Menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah. Betul. Selamat datang di Biota Biology Talk. It's biology, Just biology, but more than biology. Oke, hari ini kita sudah masuk ke episode yang lumayan banyak nih, Nen. lumayan jauh. Tapi dari kemarin tuh kita kan ngobrolinnya soal objek biologinya, persoalan biologinya. Nah, kita sempat kepikiran, kenapa kita nggak mundur sedikit lebih jauh nih, ngomongin soal sebenarnya apa sih biologi gitu. Karena dari kemarin ngomongin jauh-jauh biologi nggak tahu biologi apa. Bener. Nah, makanya kita mau hari ini ngobrolin soal itu dengan salah satu dosen yang beliau itu pasti kompeten dalam bidang yang sudah akan kita bahas hari ini gitu. Nah, mungkin langsung saja Pak Agung bisa memperkenalkan diri. Oke. Halo semuanya, terima kasih untuk Biota sudah mengundang saya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Siap. Saya Agung, salah satu staf pengajar di Departemen Pendidikan Biologi. Kalau bidang keahlian saya sih secara formal gitu disebut sebagai bidang keahliannya teknologi pembelajaran biologi. Cuma dalam waktu kurang lebih sejak tahun 2010-an lah ya, saya punya interest yang menarik begitu menurut saya sih. Karena kenapa saya katakan menarik, karena boleh jadi ini belum banyak dikerjakan oleh teman-teman, oleh akademisi lain, dan mudah-mudahan ini nanti bisa kita obrolin sedikit banyak di bagian ini ya gitu. Ya gitu deh ya, itu saya. Kira-kira kita mau mulai dari mana? Mau mulai dari ini Pak. Selama ini kan kita ngobrolin kayaknya udah episode ini 14 apa 15, nggak tahu nanti yang kapan lah ya teman-teman ya. Pokoknya lah episodenya. Nah, episode ini tuh sekarang mau ngupas lebih jauh lagi nih Pak. Selama ini kan kita ngomongin soal mitos, ngomongin soal miskonsepsi, ngomongin soal fakta-fakta unik soal biologi. Nah, kalau menurut Pak Agung sendiri, biologi itu secara harfiah atau mungkin secara pastinya itu sebenarnya gimana sih Pak? Kita coba ingat kali ya, mungkin Yafi atau Hanan atau mungkin kita semua para pemirsa ya atau yang menonton, selama ini mungkin kita membatasi atau mendefinisikan biologi itu seperti halnya ilmu-ilmu alam lain kayak fisika, kimia gitu ya. Itu sebagai ilmu yang mempelajari alam semesta. Itu saja begitu ya. Sehingga itu ada implikasi begitu, ada implikasi bahwa biologi seperti halnya fisika, kimia itu ya sudah, itu hanya bisa dipelajari, hanya perlu mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan, kehidupan manusia kan begitu ya. Dulu waktu saya S1 begitu, saya pernah ketika satu mata kuliah waktu saya lupa ingat tentang pendidikan biologi juga, dosen kita Profesor Ibu Riyadi emeritus itu pernah memberikan sebuah definisi. Kalau menurut beliau begini, biologi itu seperti kalau bisa kita rumuskan secara matematis itu manusia dan kehidupannya, kemudian dalam rentang ruang dan waktu begitu. Harus ada ruang dan waktunya. Harus ada ruang dan waktu. Artinya apa? Biologi itu ya sebenarnya nggak hanya membahas apa yang terjadi saat ini, tetapi apa yang ada saat ini di biologi itu juga sebenarnya juga terjadi dipengaruhi oleh apa yang terjadi di masa lampau, bahkan itu bisa menjadi faktor bagi yang akan datang. Tetapi ada satu hal menarik menurut saya yang ini dalam perspektif saya ya, biologi ternyata menurut saya itu tidak hanya eksklusif membahas segala sesuatu yang sifatnya aspek atau dimensi alamiah saja. Gitu. Karena di sana ada manusia. Nah, maka menurut saya biologi saat ini pun perlu dilihat juga dari perspektif yang lebih luas, yaitu dalam aspek sosial. Gitu. Artinya apa? Saya kurang kalau dalam hal ini ya, dalam hal ini menurut saya
biologi sekarang tidak bisa lagi atau tidak cukup ya. Tidak cukup kalau kita pandang sebagai sebuah definisi ilmu yang seperti halnya fisika kimia, dia merupakan ilmu sains, ansih begitu, tetapi itu nanti tetap ada bagian dari ilmu biologi itu yang perlu atau tentu ada implikasi terhadap sosial. Artinya apa? Belajar biologi pun sebenarnya juga perlu kita perhatikan juga dari aspek atau sisi sosialnya gitu. Dan saya yakin kemarin-kemarin ketika membahas topik-topik di biota sebelumnya kan juga sudah disinggung. Betul Pak. Kita ngomongin soal mitos yang berkeliaran di masyarakat gitu-gitu. Itu ya berangkatnya dari sosial, dari apa namanya, kayak keluarganya, misalkan keluarga kita percaya kalau anak supaya tidak ngompol dikasih apa namanya, capung. Itu salah, mau hampir ngomong cupang. Ikan. Nah gitu, jadi itu sebenarnya berarti ada hubungannya ini antara biologi dengan sosial. Atau kalau dalam istilah disebut sosiosains ya Pak ya? Ada istilah yang apa, istilah kontemporer sekarang itu sosio ilmiah gitu ya, isu-isu sosio ilmiah begitu, atau dalam konteks kajian penelitiannya, di dalam kajian penelitiannya disebut sebagai sosio scientific issues. Pada istilah lain, ada istilah lain yang juga pernah dimunculkan, itu ada yang namanya sosiobiologi. Ya, pada intinya sebenarnya kedua istilah ini sama-sama mencoba melihat biologi dari perspektif tidak hanya dari segi ilmu saintifiknya saja, tetapi juga pada perspektif sosial. Contoh begini, ini contoh. Saya supaya lebih jelas. Siap. Pada masa pandemi ini mungkin kita pernah tahu ya, kita pernah lihat, pernah baca di berita atau menonton TV gitu. Di masa puncak pandemi itu kan kematian itu kan besar gitu ya. Setiap hari itu ada kabar meninggal dunia. Dan itu mencekam gitu ya, mencekam. Bahwa secara pengetahuan, secara ilmu pengetahuan biomedis begitu, sudah ada sebuah prosedur ilmiah yang mengharuskan bahwa jenazah COVID ini ya harus ditangani secara medis. Ya tidak boleh, dia harus ditangani secara perlakuan khusus lah ya begitu. Tapi kenyataannya dalam perspektif sosial itu kan kita pernah tuh menemukan atau melihat di satu kelompok masyarakat kita di suatu wilayah gitu kan, yang memaksakan kehendak untuk memproses atau memusawarahkan jenazah keluarganya ini sebagaimana yang mereka yakini. Ya, ini tentu juga berkaitan dengan misalnya keyakinan agama. Ya harus dikafani, disolatkan sendiri, pokoknya macam yang itu ternyata itu boleh dibilang bertentangan atau tidak sesuai dengan prosedur medis. Di sini kan ada yang menarik nih. Apa yang terjadi pada jenazah itu tentu itu kan berkaitan dengan aspek keilmuannya. Bahwa supaya tidak terjadi persebaran virus, infeksi yang lebih besar, maka dia harus diproses sedemikian rupa secara medis, dan dalam hal ini keluarga misalnya itu tidak terlibat. Tapi di sisi lain secara sosial bahwa keyakinan keluarga atau masyarakat untuk memproses jenazah dengan secara kultural, secara budaya itu kan juga itu menjadi sebuah pertentangan kan begitu. Apakah kemudian keluarganya mereka ini tidak pernah belajar biologi? Harusnya pernah. Paling enggak pernah kan. Setidak-tidaknya kan mereka pernah belajar di sekolah, belajar tentang apa itu penyakit, persebaran penyakit, apa itu virus gitu. Tapi belajar. sayangnya masyarakat kita kadang-kadang ya seperti itu gitu loh. Apa yang sudah mereka pernah pelajari itu lantas tidak menjadi bagian dari kesadaran, bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari gitu, sehingga akhirnya ya itulah yang terjadi, ada sebuah pertentangan, ada sebuah konflik, bahkan itu bisa menyebabkan ya katakanlah misalnya perseteruan kan begitu ya. Disinilah maka kemudian kita bisa melihat biologi itu sebenarnya tidak hanya cukup dipelajari dalam perspektif atau dalam konteks saintifik saja. Tetapi bagaimana caranya supaya biologi ini menjadi bagian penting dari sisi atau perspektif sosial
Nah, ini yang perlu kita coba apa ya? Sepertinya ini masih menjadi PR kita bersama deh kali ya. Betul Pak. Ya mungkin lewat obrolan semacam ini lewat podcast juga bisa jadi salah satunya ya Pak ya. Karena lagi-lagi tadi mungkin biologi hanya sebagai ya udah itu pelajaran sekolah, itu hanya diingat, dihafal dan segala macam gitu. Ada apa ya? Ada semacam barir gitu kali ya. Semacam barir bahwa apa yang dipelajari di sekolah, biologi atau yang lain gitu ya sudah itu hanya berlaku pada di sekolah. Padahal sebenarnya tadi kalau biologi itu adalah berhubungan dengan semuanya dan ruang dan waktu dalam juga. Ruang dan waktu begitu. Mau dimanapun ya sedikit banyak setidak-tidaknya dalam hal-hal tertentu dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi sebuah situasi. Contoh saja lah. Ini yang lagi heboh di Jogja nih di DIY. Imbas dari antraks. Bukan, ditutupnya TPSP Piungan. Ya. Oke, iya benar. Persoalan sampah itu sebenarnya bukan hanya persoalan objek sampahnya kan begitu. Kan begitu kan? Betul. Itu bukan hanya persoalan objek sampahnya, bahwa sampah itu secara biologi, secara biokemis itu ada ilmunya, iya. Dan saya yakin kita semua udah tahu lah. Sampah itu sebagai barang sisa, sebagai entropi dari proses yang dilakukan oleh manusia. Tapi saya melihat setelah peristiwa ditutupnya TPSP Piungan dan ada gejolak di masyarakat, ada satu hal menarik yang menurut saya jujur saja agak prihatin gitu ya. Saya hanya berpikir begini, masyarakat kita, sebagian ya, meskipun saya tidak akan menjustifikasi atau menggeneralisasi, sebagian masyarakat kita ini nampaknya rasanya kan nggak belajar tentang sampah. Harusnya. Tapi kenapa kemudian cara berpikirnya, perilakunya itu kemudian kok seolah-olah tidak mencerminkan bahwa mereka tuh pernah belajar tentang apa itu sampah gitu. Oke. Satu fakta yang menarik setelah diumumkan penutupan TPSP Piungan, sampah rumah tidak terangkut, akhirnya apa? Yang terjadi adalah munculnya tempat sampah dadakan. Orang buang sampah di satu tempat. Pertama cuma satu orang, tapi ada orang lain yang melihat kok kayaknya di sini ada tempat sampah, ada yang lain ikut-ikutan. Biasanya itu terjadi di tulisan dilarang buang sampah di sini. Malah orang buang sampah di sini kan begitu ya. Nah, inilah yang kemudian menurut saya lagi-lagi ini menjadi tantangan kita bersama ya. Kalau melihat biologi itu sebagai secara eksklusif saja atau secara ya terbatas pada pelajaran bahwa ilmu biologi itu pada hal tertentu ya hanya milik orang-orang yang belajar biologi, yang saintis biologi, saya pikir itu perlu kita ubah deh paradigma itu. Oke. Ya mungkin salah satunya makanya Departemen Pendidikan Biologi juga akhirnya menghadirkan podcast semacam ini supaya biologi bisa lebih dikenal masyarakat begitu ya Pak. Semoga ya Pak ya dengan obrolan semacam ini. Ya, mudah-mudahan ya. saya yakin sih pasti ya suatu saat sedikit banyak pasti akan memberikan dampak. Walaupun kecil nggak apa-apa, pelan-pelan. Tidaknya kita saling mengingatkan kan. Betul. Berarti artinya biologi itu sebenarnya harusnya hadir bukan hanya sebagai pelajaran yang dihafal saja, tapi menjadi sebuah kesadaran supaya kita bisa hidup menjadi lebih baik gitu ya Pak ya. Menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah. Betul. Ini ada implikasi sebenarnya ya menurut saya. Ya mohon maaf. Kalau kemarin-kemarin mungkin teman-teman banyak membicarakan masalah keilmuan biologi, tapi saya ingin memberikan satu perspektif sedikit dalam konteks pendidikan kan gitu ya. Karena saya bidang mayornya ada di bidang pendidikan biologi, teknologi pembelajaran biologi begitu. Gini, tantangannya adalah bagaimana kemudian kita bisa menciptakan sebuah proses pendidikan lewat biologi. Oke. Kalau di lembaga kita di Departemen Pendidikan Biologi atau terus khususnya di bidang pendidikan biologi, prodi pendidikan biologi itu kita punya satu pandangan, punya satu rumusan konsep gitu ya, bahwa dalam konteks pendidikan
biologi itu sebenarnya hanya alat. Ya. Biologi sebagai alat untuk mendukung tercapainya proses pendidikan. Jadi biologi itu sebenarnya bukan hanya sebagai tujuan ansih gitu loh. Oke. Anda belajar biologi di sekolah dari mulai katakanlah saya yakin dari mulai SD, SMP, SMA itu sebenarnya untuk apa sih kan begitu ya. Kalau kita ngomongin misalnya saya belajar biologi misalnya dalam konteks sistem pencernaan. Kita udah tahu nih, kita udah ngerti sistem pencernaan itu ada alatnya, ada prosesnya. Alat atau sistem pencernaan itu ada organ dari mulai mulut, kerongkongan, lambung sampai dengan anus misalnya. So what? Selesai kan? Tapi ada implikasi apa dari proses kita belajar lewat sistem pencernaan itu terhadap diri kita atau mungkin setidak-tidaknya untuk keluarga kita dan sebagainya. Oke. Maka di pendidikan biologi itu ada sebuah konsep biologi itu hanya sebagai alat. Bukan semata tujuan yang harus dicapai. Artinya apa ya tadi menghafal, memahami konsep itu memang menjadi bagian penting dari proses belajar, tetapi ada implikasi setelah itu apa gitu. Nah disinilah yang kemudian mungkin kita perlu sama-sama kaji lebih lanjut kali ya. Dan saya yakin kemarin ketika saya menonton beberapa episode sebelum itu menarik ya, bahwa secara kontekstual ada hal apa dari ilmu kita dari biologi itu yang kemudian bisa kita terapkan sedikit demi sedikit meskipun tidak selalu misalnya dalam kehidupan. Ini yang menjadi penting gitu loh. Oke. Supaya biologi benar-benar menjadi sebuah hal yang melekat. Nah, bukan hanya itu dia. Udah. Tapi apa setelah itu apa gitu. Jangan cuma dihafal buat ngerjain soal habis itu udah. Setelah itu selesai kan begitu. Ini yang menurut saya lagi-lagi ini yang perlu kita pahami bersama, kita bisa menjadi perhatian kita bersama baik secara terbatas secara formal di lingkungan kampus atau di sekolah, tetapi juga informal di keluarga secara sosial begitu loh. Ya. Indah kayaknya kalau semua orang melekat antara pengetahuan biologinya dengan perlakuannya ya Pak ya. Ya menurut saya begitu. Dunia ini kehidupan kita ini akan menjadi sangat menarik, akan sangat bermakna, meaningful lah katakan begitu. Jadi artinya apa? Ketika kita belajar biologi itu ya kita belajar dari alam, tetapi apa yang kita pelajari di alam itu kita kembalikan kepada semesta kita juga. Bagus. Bisa nanti di quotes ya Pak ya. Saya nggak minta royalti. Oke. Mungkin seperti itu aja kali ya Nan ya buat episode kali ini ya Pak ya. Siap. Semoga obrolan dengan Pak Agung bisa memberikan gambaran ke teman-teman, terutama buat teman-teman mungkin yang baru gabung nih Pak nanti dengan jurusan dengan departemen pendidikan biologi mahasiswa baru nih. Betul. Ini jadi pengetahuan yang sangat penting, dasar yang sangat bagus ya untuk kedepannya. Karena biologi bukan hanya sebagai ilmu. Tapi alat untuk mencapai pendidikan tadi ya Pak. Itu sendiri. Mungkin gitu teman-teman, terima kasih banyak udah dengerin sampai akhir. Saya Muhammad Yafi, saya Hanan, dan saya Agung. Terima kasih semuanya. Dadah. Thank you. Terima kasih ya. Makasih Pak.